Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seiring perjalanan waktu, tantangan kehidupan semakin kompleks, seperti altar yang terhampar di hadapan kita. Jika ingin survive, mau tidak mau kita dipaksa untuk harus mampu menghadapi tantangan tersebut. Jika tidak, maka bersiaplah untuk tergilas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 langkah pengembangan diri secara efektif sebagai upaya memantaskan diri untuk survive di tengah tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Tonton video ini sampai selesai. Jarum jam berdetak tanpa henti. Ini menjadi penanda yang mengingatkan kita bahwa sang waktu terus bergerak tanpa jeda. Seperti sepasang sayap merpati, sayap waktu terus mengepak tanpa lelah, menapak peradaban, mendaki dinding zaman, dan terbang melintasi generasi. Tidak ada kata jeda untuk sejenak istirahat atau sekedar untuk mengucap kata permisi. Tidak terasa, kita telah berada di penghujung tahun 2022. Selangkah lagi, kita segera memasuki gerbang tahun baru 2023. Sahabat, pada jejak waktu yang terukir, tersuguh tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Iklim kompetitif terbangun di segala lini kehidupan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain terbangun di atas iklim daya saing. Pada titik ini, hanya ada 2 pilihan yang tersisa bagi kita, survive atau justru tergilas oleh zaman. Apakah akan survive atau justru tergilas? Jawabannya tergantung kita. Jika memilih survive, maka jalan satu-satunya adalah kita harus mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaan. Ibarat seorang nahkoda, kita dituntut memiliki serangkaian kecakapan dalam mengendalikan kapal saat diterpa amuk badai di tengah samudera. Sebaliknya, jika memilih untuk tidak bersedia melakukan apa-apa, maka itu berarti kita memilih untuk tergilas, kemudian tersingkir dari ingatan zaman. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas pengembangan diri. Apa itu pengembangan diri? Pengembangan diri adalah proses untuk membentuk bakat, potensi, perilaku, dan juga kepribadian untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri. Sahabat, kamu dapat mencoba melakukan 5 langkah pengembangan diri berikut ini. Yang pertama, membangun kepercayaan diri. Untuk bisa berakselerasi dengan kemajuan zaman, kepercayaan diri adalah poin penting yang harus dimiliki. Sebenarnya, setiap orang memiliki rasa percaya diri, hanya saja tingkatannya yang berbeda-beda. Ada yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan ada yang memiliki rasa kurang percaya diri, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkah laku. Seseorang yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi akan merasa yakin dengan kemampuannya sendiri dan memiliki keberanian yang besar. Sebaliknya, bagi mereka yang kurang percaya diri akan selalu ragu dalam setiap aktivitas yang dilakoni, tidak berani bicara, dan yang paling parah, selalu merasa tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Rasa percaya diri merupakan hal yang penting untuk menentukan keberhasilan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Jika rasa percaya diri dipupuk dan terintegrasi dalam setiap aktivitas kehidupan, maka hal itu akan menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dalam diri seseorang. Singkatnya, rasa percaya diri yang minim bisa menjadi penyebab kehidupan seseorang berjalan di tempat. Tidak ada pergerakan yang mengarah pada kemajuan dalam aktivitas kehidupannya. Sahabat, Arthur Robert Ashe, seorang atlet tenis profesional asal Amerika, pernah mengatakan, salah satu kunci penting untuk sukses adalah kepercayaan diri. Kunci penting untuk kepercayaan diri adalah persiapan. Yang kedua, mengelola waktu dengan baik. Pengelolaan waktu yang baik merupakan hal yang sangat penting. Dengan melakukan hal ini, kita bisa melaksanakan berbagai macam tugas ataupun kegiatan dengan baik dan teratur. Pengelolaan waktu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu melalui memprioritaskan, menjadwalkan, melaksanakan sebuah kegiatan sehingga sebuah pekerjaan dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. Setidaknya, ada 3 manfaat yang dapat diperoleh dengan aktivitas ini, yakni kita bisa menata pekerjaan dengan baik, memperlancar penyelesaian pekerjaan, dan melatih tanggung jawab serta disiplin. Yang ketiga, open-minded. Sahabat, peluang disajikan kepada kita setiap hari, tetapi apakah kita melihatnya? Untuk melihat kesempatan itu, kita harus terbuka untuk semua pikiran. Begitu kata Catherine Pulsifer. Kita tidak bisa menutup mata bahwa zaman tempat kita berpijak saat ini
Manusia hidup saling berdampingan dengan beragam latar belakang budaya, ras, kebangsaan, hingga keyakinan yang berbeda. Open-minded adalah pola pikir yang terbuka yang melibatkan penerimaan terhadap berbagai macam ide, pendapat, dan informasi. Dengan memahami dan menghormati perbedaan antar satu sama lain, hubungan dengan orang lain pun akan menjadi lebih harmonis. Selain itu, kemajuan dan tujuan bersama akan lebih mudah dicapai ketika mengesampingkan perbedaan. Menjadi orang yang berpikiran terbuka bukan selalu harus setuju dengan ide atau gagasan dari orang lain. Namun, kita bisa mempertimbangkan hal tersebut untuk membuat keputusan yang baik. Berpikiran terbuka erat kaitannya dengan sikap adaptif terhadap perubahan yang terus terjadi, bahkan sangat cepat. Stephen Hawking, seorang fisikawan teoritis dari Universitas Cambridge, pernah mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, belajar. Sahabat, seorang penulis buku hebat asal Amerika bernama Stephen Covey dalam salah satu bukunya pernah menulis, kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Mengubah pola pikir hanya dapat dilakukan dengan belajar. Pola pikir adalah hasil dari belajar. Perubahan yang terjadi bahkan di setiap waktu menyebabkan keadaan di sekitar kita juga ikut berubah. Benahi kemampuan diri dan pola pikir dengan banyak belajar. Kita dapat belajar dari mana saja. Ada begitu banyak sumber-sumber belajar yang dapat dimanfaatkan. Dari buku, dari internet, dari catatan perjalanan orang-orang sukses, dari pengalaman kita sendiri. Bahkan dengan menonton video ini pun sudah termasuk kegiatan belajar. Definisi belajar secara sederhana adalah kegiatan untuk menambah kadar pengetahuan dalam diri. Pengetahuan itu akan berfungsi sebagai pisau analisis dalam menimbang setiap keputusan yang akan kita ambil. Yang kelima, punya mimpi atau keinginan. Mantan ibu negara Amerika Serikat, Eleanor Roosevelt, pernah mengatakan, masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpi mereka. Sahabat, memiliki mimpi atau keinginan dalam hidup itu artinya memiliki harapan atau sesuatu yang akan dicapai. Mimpi itu akan menjadi sumber motivasi bagi kita untuk bekerja lebih keras. Jika keinginan itu cukup kuat berakar dalam diri, kita tidak akan mudah menyerah dengan tantangan yang menghadang. Mimpi adalah arah pencapaian yang akan dituju. Mimpi ibarat sebuah peta menuju pulau harapan. Sahabat, bergegaslah tingkatkan kualitasmu, minimal dengan melakukan 5 langkah tadi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.